Tugas kelompok ilmu perunding undangan. Kelompok 6. 1. Edarto Audiancia. 2. Augustin Ferdinand Rodriguez. 3. Sandy Kurniawan Haritha. 4. Serti Indemudia Aramandrofa. Dosen Pengampu Edi Safwanch. MH Universitas Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pamulang jurusan Ilmu Hukum dengan dosen pengampu yaitu Bapak Edi Sofwan Destaleka. Di sini kami akan membahas materi mengenai peraturan perundang-undangan Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Agustian Ferdinand Rodriguez. Saya Sandi Jonathan. Saya Sartina Mutiara Kappa. Saya Denaldo Firza. Oke guys, kita lanjut ke topiknya. Proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terbagi dalam dua asas, yaitu asas formal dan asas material. Asas formal meliputi asas tujuan yang jelas, asas organ atau lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapatnya dilaksanakan, dan asas konsesius. Sementara asas-asas material meliputi asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, asas tentang dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. Selanjutnya, konsep pembentukan perundang-undangan adalah rancangan atau plan dalam membentuk hukum. Hukum pada hakikatnya adalah produk penilaian akal budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia. Pembentukan undang-undang adalah tugas dan wewenang DPR. Hal ini didasari oleh pasal 20 ayat 1 dalam tahap perencanaan DPR dan Presiden menyusun daftar UU dan RUU tertentu. DPD juga ikut dalam tahap perencanaan ini. Proses ini dikenal dengan Prolegnas atau Program Legislasi Nasional. Prolegnas ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu Prolegnas jangka menengah yakni untuk program yang disusun selama 5 tahun, dan Prolegnas prioritas tahunan atau Prolegnas tahunan. Sebelum menjadi Prolegnas tahunan, DPR dan pemerintah harus menyusun naskah akademik dan RUU tersebut. Dalam keadaan tertentu yang mendesak dimungkinkan adanya pembahasan atau RUU yang tidak terdapat dalam Prolegnas. Selanjutnya yaitu tahap pembahasan rancangan undang-undang. Pembahasan RUU oleh DPR dan Presiden akan melalui dua tingkat, yaitu tingkat pertama tentang pembicaraan dalam rapat komisi, gabungan komisi, rapat badan legislasi, dan rapat badan anggaran. Tingkat kedua yaitu pembicaraan dalam rapat paripurna. Tahap selanjutnya adalah tahapan pengesahan undang-undang setelah RUU disetujui oleh DPR dan Presiden. RUU tersebut akan dituangkan dalam kertas kepresidenan oleh Sekretariat Negara dan kemudian dikirimkan oleh Presiden untuk disahkan. Pengesahan RUU dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan paling lambat 30 hari sejak RUU tersebut disetujui. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu prinsip dalam membentuk dan penerapan perundang-undangan. Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki sistem hukum, dalam pembentukan perundang-undangan diharuskan mementingkan hierarki perundang-undangan. Ada beberapa pedoman yang harus diikuti dalam pembentukan. Pertama, perundang-undangan di Indonesia. Pertama yaitu ideologi negara, yaitu Pancasila. Kedua, norma fundamental negara tidak lain yaitu Pancasila. Ketiga, yaitu asas-asas negara yang berdasarkan hukum dan asas-asas pemerintah berdasarkan konstitusi. Selain ketiga pedoman tersebut, ada juga prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembentukan undang-undang, yaitu dasar peraturan perundang-undangan selalu menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan. Hanya peraturan perundang-undangan tentu saja yang dapat digunakan sebagai landasan yuridis dalam pembentukan perundang-undangan. Kemudian, cabutan atau pengubahan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku hanya bisa dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Yang terakhir, perundang-undangan yang baru mengesampingkan perundang-undangan. Selanjutnya, mengetahui hubungan judicial dengan perundang-undangan di Indonesia.
Indonesia adalah salah satu dengan negara yang mayoritas masyarakatnya Muslim di dunia. Dengan fakta bahwa negara Indonesia adalah negara dengan mayoritas beragama Islam ini, tentu hukum Islam cukup berpengaruh dalam perkembangannya. Dalam perkembangannya, hukum Islam sekarang ini telah menjadi bagian dari sistem hukum negara. Hukum Islam di negara Indonesia sudah hadir sejak pertama kali kedatangan agama Islam di Nusantara. Internalisasi di masyarakat adalah bentuk dari perwujudan menjaga syariat Islam di Indonesia. Penyampaian ajaran Islam secara turun-temurun yang dilakukan baik secara formal maupun secara informal dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah internalisasi. Selanjutnya, bentuk perkembangan formalisasi hukum Islam di Indonesia mewujudkan hukum Islam menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan. Melalui hal ini, hukum Islam tidak hanya menjadi hukum yang berjalan di masyarakat, namun menjadi hukum positif yang diberlakukan oleh negara. Dari kemajuan tersebut, lalu menghasilkan undang-undang yang berpedoman pada hukum Islam, yaitu Undang-Undang tentang Perkawinan, Perbankan Syariah, dan Penyelenggaraan Haji. Walaupun mengalami kemajuan, formalisasi ini masih diperdebatkan oleh masyarakat Islam, yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok simbolistik dan kelompok substansial. Kelompok simbolistik berpendapat bahwa penerapan hukum Islam harus dilakukan secara teknis dan simbolis. Sementara kelompok substansial berpendapat bahwa formalisasi tersebut tidak harus dilakukan secara teknis, akan tetapi substantif melalui penerapan nilai-nilai yang berkembang. Selanjutnya, muncul formalisasi hukum Islam baik di tingkat pusat maupun daerah yang tidak beralasan dan tidak berlandaskan kebutuhan yang besar. Bahkan beberapa politikus mulai menggunakan formalisasi syariat sebagai bahan kampanye demi menuai simpati masyarakat. Oke guys, kesimpulan dari pembahasan kami yaitu dalam prosesnya pembentukan peraturan perundang-undangan berpedoman pada dua asas, yaitu asas formal dan asas-asas material. Asas formal meliputi asas tujuan yang jelas, asas organ atau lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapatnya dilaksanakan, dan asas konsensus. Asas-asas material meliputi asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, asas tentang dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan individual. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahapan perencanaan oleh DPR, Presiden, dan DPD bila rancangan tersebut terkait dengan RUU tertentu. Tahapan penyusunan RUU, tahapan pembahasan RUU yang akan melalui dua tingkat, yaitu tingkat pertama merupakan pembicaraan dalam rapat komisi, gabungan komisi, rapat badan legislasi, dan rapat badan anggaran. Tingkat kedua berupa pembicaraan dalam rapat paripurna. Terakhir, tahapan yang terakhir adalah tahapan pengesahan. Dalam perkembangannya hukum Islam masuk ke dalam bagian dari sistem hukum nasional. Masuknya hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional ini melalui dua bentuk perkembangan, yaitu internalisasi dan formalisasi. Bidang hukum keluarga, warisan, perkawinan adalah contoh internalisasi hukum Islam yang berhasil. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Tentunya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan Kerasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kita dengan judul